Kita mulai. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa uswatina wa qudwatina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الكتاب والحكمة واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا وفصح ألسنتنا وحسن فروجنا وآتنا الحكمة والحكم رحمة للعالمين Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Kaum sekalian, kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang istimewa ini. Allah mudahkan kita untuk melanjutkan kajian rutin kita, kajian kitab fikih yang kita ambil dari kitab Sahih Fikih Sunnah karya Syekh Abu Malik Kamal bin As-Said Salim. Di kesempatan malam ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang taharah. Di sini kita membahas subnya yaitu tentang najis dan bagaimana mensiasati atau membersihkan dari najis. Maka untuk itu butuh dipahami secara jelas tentang definisi mana benda-benda atau sesuatu yang dianggap najis. Karena nanti itu berkonsekuensi dengan ibadah lain yang mempersyaratkan suci dari najis, misalnya salat. Dalam kaidahnya di antara syarat sahnya salat adalah suci dari hadas maupun najis. Maka yang butuh kita waspadai ada barang-barang benda-benda yang sekitar kita keberadaannya itu sangat mungkin itu terkategorikan sebagai benda najis, sehingga kita bisa mengetahui dengan jelas sehingga manakala kita terkena olehnya bisa kita sucikan sehingga terpenuhi syarat-syaratnya sholat. Hanya saja di antara para ulama kemudian terdapat beberapa perbedaan pendapat terkait tentang objek atau benda tersebut apakah najis atau bukan. Sebagaimana kita telah bahas beberapa waktu sebelum ini tentang benda-benda yang ini diperselisihkan tentang status kenajisannya. Maka yang seperti ini ketika memang tidak ada ijma', tidak ada kesepakatan, maka orang tentu boleh memilih mana pendapat yang dianggap paling kuat, pendapat yang paling rajih untuk jadi landasan dalam beramal. Kemudian masih menyisakan bagian dari najis yaitu tentang benda-benda tertentu yang diperselisihkan tentang kenajisannya. Di antaranya kita bahas tentang ma hukmul ihtirazati allati takhruju min farjil mar'ati wa ma yusamma birtubatil farjil mar'ah. Kalau kita kajian fikih ini kita hilangkan kalimat yang itu kita anggap sebagai barang yang tabu, tidak, ini masalah ilmu. Bahkan dalam konsepnya innallaha la yastahyi minal haq. Allah tidak pernah malu ketika membicarakan tentang perkara yang hak. Bahkan Nabi sendiri biasa menjelaskan sesuatu yang mungkin dari kalangan tertentu dianggap tabu, mungkin dianggap terlalu vulgar menyampaikan dengan bahasa seperti itu. Tapi ini biasa, karena ia bagian dari ilmu yang harus kita ketahui. Bahkan biasanya ketika para sahabiyah, sahabat wanita di zaman Nabi itu ketika menanyakan sesuatu yang itu mungkin dirasa tabu, mereka biasa memberi muqaddimah sebelum pertanyaan. Ya Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haq. Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu dalam hal urusan kebenaran. Memangnya ada apa? Kita mau bertanya.
hal alan nisa'i ghuslun idhah talamat, misalnya begitu. Rasulullah, apakah wanita itu wajib mandi jika dia mimpi basah ihtilam? Kata Nabi, na'am, iya. Idza ra'atil ma', jika dia melihat ada cairan sperma yang keluar. Artinya ini bagian dari ilmu, sehingga kita harus bisa memilah mana ilmu yang harus dibicarakan, mana perkara saru yang tabu untuk dibicarakan. Maka di sini ketika dalam urusannya kaidah ilmu, maka ada kalimat yang kita jadikan landasan. Ketika kita membicarakan perkara ilmu, perkara yang hak, nggak ada malu. Sampai dalam kitab yang istimewa ini itu ada mengangkat tema-tema yang memang sehari-hari menjadi problematika yang harus ada penyelesaian secara jelas, secara syar'i. Bukan berdasar asumsi atau anggapan atau bahkan kira-kira atau pantasnya, enggak. Dikatakan apa hukum cairan yang keluar dari kemaluan wanita dan apa-apa yang kemudian dinamai sebagai rutubatil farjil mar'ah, vagina basah. Pernah tidak ada pembahasan gitu Pak, di keluarga, di rumah tangga? Padahal itu hari-hari dekat dengan kita. Karena tidak dapat ruang pembahasan itu, atau orang akhirnya menyikapi sesuai dengan apa yang dia pahami saja. Padahal ini konsekuensinya najis atau enggak. Najis itu resikonya tidak sah sholat dan seterusnya. Tetapi ketika tidak pernah dibahas, kira-kira yang terjadi gimana Pak? Atau mengarang ngerti, merasa saru dan tabu, atau tidak ada yang ditanyai yang bisa memberi penjelasan. Hal ini dulu biasa dibicarakan karena ini urusannya perkara kebenaran, perkara yang ada hubungannya dengan ibadah yang agung, yaitu salat, yang itu ada dipersyaratkan suci, sehingga suci nanti hubungannya dengan najis. Sehingga kemudian nanti kita bisa harus mengidentifikasi mana benda-benda yang dianggap najis, mana yang tidak, sehingga kita tidak salah mensikapi atau tidak terlalu santai. Jadi dikatakan lil ulama fi rutubatil farjil mar'ah madhabani. Menurut para ulama dalam halnya terkait tentang pembahasan rutubatil farji al mar'ah, jadi kalau bahasa kita boleh ngarani vagina basah, adanya cairan yang keluar dari kemaluan wanita, itu dihukumi apa? Apakah dia najiskah atau bukan? Termasuk keputihan dan seterusnya itu loh. Ada lendir yang keluar, itu kan ada kalanya wanita tertentu itu mengalami itu. Sampai saat itu punya kenalan, itu pokoknya anggar kemana-mana bawa serep celana dalam banyak. Pokoknya anggar mau sholat mesti cewek dan ganti celana. Nah itu sering kan gitu. Ya karena nanti mungkin tidak tahu pemahamannya seperti apa dan tidak mengantisipasi secara yang lebih ringkas, simpel, sederhana seperti apa. Nah ini sudah dibahas sejak zaman dahulu kala. Kalau kita nggak pernah bahas, ketinggalan Pak, ketinggalan ilmu. Pada itu hari-hari kita biasa bersinggungan dengan perkara itu. Dua pendapat di antara ulama berkaitan dengan rutubatil farjil mar'ah, kondisi basah-basah yang keluar dari kemaluan wanita. Al-awal, pendapat yang pertama, madhab yang pertama menyatakan annahu najasun, ia adalah najis. Najis, jadi cairan yang keluar dari kemaluan wanita itu najis. Wah, nanti kan konsekuensinya kan panjang kan, ketika orang berhubungan dengan istrinya ada tidak cairan yang keluar. Nah, itu seperti apa kan? Nah, di sini satu pendapat menyatakan cairan yang keluar dari kemaluan wanita adalah najis. Kenapa? Li'annahu fil farji, karena sungguhnya itu di dalam kemaluan. Padahal kaidah yang ada, entah di siapa yang mengucapkan, kullu ma kharaja minas sabilaini najasun. Semua perkara yang keluar dari dua kemaluan adalah najis. Itu kaidah umum yang dipahami. La yakhluqul min walad, yang keluar tadi bukan sesuatu yang nanti akan dicipta menjadi anak, ada sperma, yang selain sperma. Iku asbah al-madhi, itu diserupakan hukumnya dengan madhi. Dan madhi kemarin kita bahas adalah najis. Jadi cairan yang keluar dari kemaluan wanita, yang itu bukan sesuatu yang nanti akan dicipta sebagai anak, sperma, maka itu digolongkan
diserupakan dengan mati. Sehingga niku najis. Wastadalu, dan mereka berargumentasi, berdalil yang menyatakan bahwa ini adalah najis adalah bihadis Zaid bin Khalid. Berdasarkan hadisnya Zaid bin Khalid bahwa annahu, sesungguhnya beliau itu sa'ala Utsman bin Affan, pernah bertanya kepada sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, faqala, dia berkata, ara'aita, bagaimana pendapat Anda idza jama'a ar-rajulu imratahu, apabila seorang laki-laki itu menyetubuhi istrinya tapi falam tumni, tapi tidak mengeluarkan sperma, mboten terjadi ejakulasi, mboten ingzal, sudah berhubungan tapi tidak keluar sperma. Padahal di kaidah yang kita pahami, pokoknya yang termasuk mewajibkan mandi besar adalah iltiqaul khitananain, ketemunya dua alat yang dikhitan atau bahasa yang serupa dengannya. Itu saja sudah dianggap sebagai jima, baik itu ingzal maupun tidak, kan gitu. Lah, ini ada statement dari sahabat Utsman bin Affan ketika ditanya, bagaimana pendapat Anda ketika seorang itu jima atau menyetubuhi istrinya tapi tidak mengeluarkan sperma? Qala Utsman, sahabat Utsman berkata, ya kalau begitu ya tawadhu kama ya tawadhu lis-shalah. Ya adalah dia berwudu sebagaimana berwudu ketika sholat. Artinya dia tidak dianggap berhadas besar. Karena yang namanya, menurut pendapat ini, yang namanya jima itu harus sampai keluar sperma. Kalau enggak, atau kagol rasido gitu kan, misalnya gitu, itu berarti kan tidak dianggap berhadas besar menurut pernyataan sahabat Utsman. Sehingga beliau menjawab, ya tawadhu kama ya tawadhu'a lis-shalah. Ya dia berwudu sebagaimana wudu untuk salat. Wa yaghsilu dzakarahu, dan dia membasuh, mencuci kemaluannya. Nah, karena ada kalimat membasuh kemaluannya berarti dipahami sebagai najis. Menurut pendapat ini. Loh, bersetubuh wajib mandi? Iya, kalau enggak kelas berat. Dari mana jenengan bisa memberi jawaban seperti ini? Nah, beliau mengatakan sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengarkan kalimat yang seperti ini itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti beritanya apa? Khalid. Hadisnya sahih. Sanadnya sahih, perawinya Imam Bukhari dan Muslim. Walaupun ada catatan hadis ini dimangsuh, hadis ini sudah terhapuskan dengan hadis yang lainnya. Artinya yang dipahami dari pendapat kelompok pertama yang menyatakan cairan yang ada dalam kemaluan wanita itu najis, terbukti ketika laki-laki jima istrinya kok rasido, ingzal, tidak terjadi ejakulasi, tetap itu dicuci. Karena dipahami mesti bersentuhan dengan cairan yang ada pada kemaluan wanita. Maka diperintah mencuci kemaluannya dan juga wudu sebagaimana wudu ketika sholat, sehingga tidak ada wajib mandi besar. Ini pendapat pertama, menyatakan cairan yang keluar dari kemaluan wanita itu adalah najis. Kemudian dalil yang lain, wa hadis Ubay bin Ka'bin, hadis dari Ubay bin Ka'ab, anak Abdullah bin Ubay, annahu qala, bahwa dia pernah berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini bertanya, idza jama'a ar-rajulu al-mar'ata, apabila seorang laki-laki menyetubuhi istrinya tapi falam yungzil, tapi tidak sampai keluar sperma, tidak ingzal, tidak ejakulasi, itu gimana? Qala, beliau bersabda, yaghsilu ma masal mar'ah, ya hendaklah dia membasuh apa yang menyentuh wanita minhu, dari kemaluannya. Summa yatawaddu, kemudian dia berwudu, wa yusolli, dan sholat. Kalau yang di atas tadi wudu sik, kemudian mencuci kemaluan. Ini kita tidak bahas tentang urutan, tapi apa yang dilakukan. Karena nanti jadi kacau, wudu ini kan batal berarti. Baru wudu kok langsung mencuci kemaluan. Tapi di redaksi ini lebih runtut urutannya.
Dan ini hadisnya juga sahih sanadnya, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Walaupun catatan dari penulis kitab ini itu hadisnya dimangsuh, hadisnya telah dihapus kedudukan hukumnya. Berarti tidak kepakai. Nah, tapi ini ada bukti kan gitu. Nabi pernah memberikan jawaban dalam paparan di sini, kalau menjima istrinya tidak sampai ejakulasi, tidak sampai klimaks, tidak keluar sperma, ya hendaklah dia berwudu dan mencuci kemaluannya. Salat seperti itu. Kemudian qalu, mereka berkata, fa'amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ghusli ma usiba min fajr mar'ati. Kelompok pendapat yang menyatakan cairan kemaluan wanita itu najis adalah begini, karena Nabi memerintahkan untuk mencuci apa yang terkena kemaluan wanita. Sehingga ini dalilun, sebagai dalil ala najasati rutubatil farji, atas kenajisan cairan yang keluar dari kemaluan wanita. Sehingga dari dalil-dalil tadi ini menyatakan bahwa berarti najis, karena ada perintah membasuh atau mencucinya. Nah, kemudian bantahan argumentasi wa tiradun, bahwa dalil yang dipakai ini enggak kuat menurut yang menyanggah. Bi anal hadisaini itu mangsukhani, karena dua hadis ini telah dimangsuh, telah dihapus kedudukan hukumnya, karena Nabi kemudian mengeluarkan pernyataan berikut. Kan seperti ada ayat, ada nasih mangsuh, ayat yang dihapuskan karena ada ayat baru yang kemudian ditetapkan, kemudian hukumnya jadi berubah kan itu. Artinya ternyata yang diangkat sebagai dalil dalam kelompok pendapat pertama ini hadisnya sudah tidak berlaku lagi. Kalau kayak dulu misalnya di situasi tertentu nikah mut'ah itu boleh, tapi kemudian dihapuskan syariatnya. Nah, artinya seperti itu, tadinya itu boleh-boleh saja, maka ketika kemudian ada yang menjelaskan itu sudah dimangsuh, sudah dihapus aturan hukumnya karena muncul aturan yang baru yang disampaikan oleh Nabi. Ya. Ternyata catatan dari dalil yang dipakai oleh pendapat kelompok pertama itu dimangsuh, sudah tidak berlaku. Nanti ada penjelasan dengan hadisnya bi ahadis al-amri, dengan dimangsuh diganti dengan hadis-hadis tentang perintah bil ghusli, untuk mandi. Nanti ketika tadi membahas tentang ada wudu, tayamum, mandi, nanti ada bahas berikutnya. Nanti diantara hal-hal yang mewajibkan mandi adalah tadi jima, baik itu keluar sperma maupun tidak, baik itu nyenggol maupun masuk itu kan. Artinya berarti ngeten, dalam hukum, dalam agama itu memang ada dinamika luar biasa. Sehingga kalau kita nggak ngikuti perjalanan penjelasan agama awal sampai akhir, itu bisa berseberangan pendapat atau bahkan mengingkari satu kebenaran karena tidak ada pengetahuan atau tidak bahasa kita nggak update informasi terkini. Padahal dalam pemahaman kita itu rata-rata kita nggak update. Dulunya taunya begitu ya sampai sekarang begitu-begitu aja gitu. Nggak pernah menjelajah belantara keilmuan, sehingga seakan-akan apa yang paling pertama sampai kepada kita itu yang kita kata paling betul, sehingga ketika ketemu pemahaman yang lain itu dianggap salah atau aneh, padahal agama ini luas gitu. Ya, kita melihat terjadi perbedaan pendapat ini karena tidak komplitnya pengetahuan sampai kepada masing-masing orang, tidak lengkapnya dalil yang sampai kepada mereka. Sekiranya mereka pada waktu itu telah sampai kepada mereka semua dalil syariat yang ada, tentu tidak akan ada sampai perselisihan. Karena perselisihan tadi jadi yang satu megang dalil ini, yang lain dalil yang itu. Tidak pernah dipertemukan dalam satu waktu di antara mereka, kemudian membahas bareng dalil-dalil yang ada seputar masalah yang diperdebatkan tadi. Wallahu alam ya, nanti kita akan ditunjukkan seperti apa nanti kita memilih di antara dua pendapat yang berbeda tadi.
Tentu pilihan itu diarahkan tentang seperti apa kuatnya pendapat yang nanti akan ditarjih, dimenangkan status kedudukan hukumnya berdasarkan kuatnya dalil-dalil yang ditampilkan. Dan ditambah pula wa bi annau yahtamilu an yakunal amru bil ghasri min ajril madi allati yakhruju minhu aw minha. Dan di sini pun juga ada kemungkinan bahwa perintah mencuci kemaluan itu bisa saja disebabkan juga karena adanya madhi yang keluar dari laki-laki maupun yang keluar dari perempuan, yaitu tercampur di situ. Sebagaimana kemarin kita terangkan bahwa hukumnya madhi itu adalah najis. Madhi itu apa? Cairan yang keluar dari kemaluan karena ada syahwat atau orang dalam keadaan jima atau berhasad dalam jima. Nah, itu berarti ada keluar cairan basah-basah, itu berarti itu najis. Kalau itu biasanya itu keluar sebelum jima. Lah kalau itu orang jima kemudian selesai, berarti dimungkinkan ada cairan madhi yang menempel pada kemaluan itu. Maka diperintahkannya mencuci itu karena memang ada madhi, bukan semata-mata karena cairannya tersebut. Ini penjelasan para ulama. Sehingga wastadalu kadzalika, mereka berargumentasi seperti itu ala najasatihi, atas kenajisannya cairan yang keluar dari kemaluan wanita. Bikaunihi kharijan min ahadis sabilaini, karena keadaan cairan itu adalah sesuatu yang keluar dari dua jalan, kubul maupun dubur. Sedangkan wal qaidatu, kaidahnya annama kharaja minas sabilaini fahuwa najasun. Apapun yang keluar dari dua jalan kemaluan, depan atau belakang, itu adalah najis, adal maninya, kecuali mani. Nah, ini kaidahnya. Sehingga kalau kemudian dikembalikan kepada kaidah umumnya bahwa apa yang keluar dari kemaluan laki perempuan depan belakang itu semua najis, berarti cairan yang keluar dari kemaluan wanita adalah hukumnya najis. Berarti kudu dibasuh, dicuci. Ketika mengenai pakaian harus dibasuh, ketika ibadah harus dicuci. Sehingga ketika orang hendak sholat maka harus memperhatikan ini. Ini kan permasalahan yang butuh kita klarifikasi jelas nih. Pendapat pertama, bahwa cairan yang keluar dari kemaluan wanita adalah najis. Wal qaulu tsani, sedangkan pendapat yang kedua beda lagi kan, anna iftirazatil farji tahiratun, bahwa cairan yang keluar dari kemaluan wanita hukumnya adalah suci. Ini kalau kita lebih jelas lihat di kitab Jami' Ahkam An-Nisa, kumpulan hukum-hukum tentang wanita. Nah, pendapat kedua ini, wa yastadillu li hadzal mazhab bima yali, menganut mazhab ini itu berargumentasi dengan beberapa hal berikut ini. Jadi dalilnya bahwa cairan yang keluar dari kemaluan wanita itu adalah suci. Iya Pak dalilnya. Karena mereka juga punya argumentasi, punya dalil. Di antaranya apa? Satu, dalilnya adalah anna Aisyah radhiyallahu anha kanat tafruqu almaniyah min saubin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Aisyah itu pernah ngerik itu apa kalian ngerik jangkrik apa mengerok bahasanya apa mengerok bekas mani dari bajunya Rasulullah. Yang namanya ngerok berarti kan harus garing Pak. Padahal kalau itu najis harusnya tidak sampai dikerok kan, dicucikan wingi-wingi kan. Artinya kemarin sudah kita bahas, berarti ketika itu dibiarkan berarti tidak najis. Sampai mengering enggak dikerok. Lah dikerok itu berarti tangannya yang kerok kena najis enggak Pak? Ini tidak terbahas. Tapi yang ditampilkan bahwa Aisyah itu pernah mengerok
mani, bekas mani dari basunya Rasulullah. Padahal mani yang keluar itu huwa min jima, itu karena sebab jima. Berarti kalau jima sampai keluar mani, berarti kan nanti kan tercampur kan antara sperma dan cairan wanita. Kok sampai ngupai baju, berarti itu terkontaminasi najis tidak, Pak? Padahal fa'inna sesungguhnya Nabi itu mahtalama, Nabi yang kotu. Padahal Nabi tidak pernah mimpi basah, tidak pernah. Artinya sperma yang keluar dari Nabi itu sperma yang disebabkan karena jima. Berarti kan padahal kalau jima itu mani yang keluar dari proses jima tadi itu mesti bercampur dari cairannya wanita. Dan itu ketika nempel di jubah, di baju itu, berarti kan najis kalau logikanya itu perkara najis. Tapi enggak dibasuh itu, hanya sekedar dikerok. Pertanyaannya, kalau sperma yang itu bentuknya cair sampai nempel di baju, dikerok, itu yang masuk ke dalam pori-pori benangnya itu hilang apa tertinggal, Pak? Nah, kalau prosesnya membersihkan dengan dikerok, Pak, tertinggal, nah? Berarti kok tinggi sholat, mengerok kemudian habis sholat dengan itu berarti dianggap najis tidak, Pak? Tidak kan? Oh, itu ya, Pak, tadi. Pendapat pertama dianggap najis, pendapat kedua tidak. Terus jangan benar nih, Pak. Nah, artinya logika itu panjang. Kalau membersihkannya hanya dikerik tadi, padahal itu kan sudah mengering. Tadinya pas mengenainya kan bentuknya kan cair, mungkin tidak meresap dalam pori-pori kain. Kan mungkin kan, nah, kalau dikerok kan yang hilang kan yang nempel di permukaan saja. Nah ini gitu. Berarti menunjukkan bahwa ini tidak najis. Jadi kan asumsi-asumsi. Padahal wahuwa yulaqi rotubatil farji. Padahal sperma ini bercampur bertemu dengan cairan yang ada di kemaluan wanita. Berarti apa, Pak, ini? Logika ilmiahnya berarti sperma yang sampai keluar tumpah tadi itu kan tadinya bercampur di dalam kemaluan wanita dan juga terkontaminasi dengan cairan dari kemaluan wanita. Ketika keluar itu kan berarti kan campur macam-macam tuh, Pak. Ono madhi bareng, ono cairannya wanita, ono sperma kan campur. Berarti kalau itu nempel di baju yang dijumpai adalah Aisyah mengeroknya dalam keadaan kering, berarti kesimpulannya apa? Tidak najis menurut pendapat kelompok ini. Wali anana, dan sesungguhnya kita kalau lau hakamna, seandainya kita menghukuminya binajasati farjil mar'ati, tentang najisnya kemaluan wanita, maka lahakamna binajasati maniyiha, maka kami pun harusnya juga konsekuensinya adalah juga menghukumi najisnya sperma yang keluar dari kemaluan wanita karena bercampur. Berarti karena tadi kenyataannya Aisyah hanya ngeroknya saja, berarti menurut pendapat ini berarti cairan yang ada dalam kemaluan wanita tidak najis. Jangan boleh nggak cocok misalnya, nggak cocok. Oh ini pendapat apa? Masing-masing pendapat itu juga didukung dengan soal maram, bukan maram itu urusan lain. Tapi kalau urusan hukum itu jelas antara najis atau bukan. Jangan sampai jangan opsi ketiga Allah podo beneri timbangan geger. Tidak mungkin sesuatu hal yang muta'aridho ini bertentangan itu harus ditarjih, harus ditegeske mana yang benar satu di antara dua tadi. Nek bodoh-bodoh salah mungkin, nek bodoh-bodoh bener apa? Enggak mungkin. Ini hukum apa? Ini wajib, ini hukum apa? Haram. Daripada bingung bodoh bener kan enggak mungkin, Pak. Nek salah kabeh mungkin, dudu wajib, dudu haram tapi mubah, tapi sunnah kan mungkin. Tapi sama-sama benarnya. Enggak mungkin dua hal yang bertentangan kok kemudian dihukumi sama-sama benar lah daripada rame dan geger, tidak mungkin. Sisi haram, sisi halal, ya Pak. Podo bener ini, enggak mungkin. Niki pendapat kan pendapat. Penjenengan bisa
menilai, bisa merasa. Cuma jangan tidak boleh menjustifikasi, berarti kayak salah ki bener. Kecuali kita punya dalil yang menjadi landasan panjenengan memberi ketetapan seperti itu. Oh, kita lihat saja pergulatan ilmiahnya. Alasan kedua, kelompok yang berpendapat bahwa cairan yang keluar dari kemaluan wanita itu adalah suci, adalah anna hadhil iftirazat, bahwa sesungguhnya cairan dalam kemaluan wanita itu amrun la yukhfa, itu perkara yang enggak samar, sesuatu yang transparan, wong udah ngerti kabeh gitu. Bukan sesuatu yang tabu, yang disembunyikan, sesuatu yang tidak samar, yang ceto jelas. Padahal wahiyya kasiratu fi nisada, ini banyak terjadi pada wanita. Kan artinya gitu, ini perkara yang sehari-hari bersandingan dengan kita, dan banyak kasus wanita yang mengalami ini. Ini bukan pada zaman dulu saja, zaman sekarang terjadi. Maka hal ini pun juga harus mendapatkan ruang pembahasan, karena kaitannya tentang apa suci dan tidak suci tadi, suci dan najis, dan ini berkaitan erat dengan syarat sahnya ibadah agung yang namanya sholat. Misalnya ke orang sholat ternyata dia najis, berarti hukumnya apa? Nggak sah kan sholatnya. Nah, maka di sini kita butuh hati-hati, butuh mencermati apakah ini najis, apakah ini bukan, karena punya implikasi dengan yang lainnya. Maka kita harus perhatikan dalil-dalil yang ditampilkan tentang dua pendapat yang seakan-akan bertentangan ini. Ya. Wala syakka, dan tidak diragukan lagi bahwa annahu kana maujudan, ini ada terjadi fin nisa'i di kaum wanita fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zaman Nabi. Sehingga zaman Nabi sudah ada kasus dan sudah ada pembahasan. Tentu hari ini kita yakin banyak kasus yang serupa, hanya tidak dapat penjelasan. Kaum wanita ya antang-antang wae, enggak pernah merasa gelisah arep takon entah isin apa masa bodoh, kan dua hal yang beda Pak ya. Saya kan ketemu wong WA-an iso ta Pak. Nek dulu kan ketemu Nabi ini wis lenoto pikiran atau mental kan luar biasa, membicarakan sesuatu yang barangkali tabu kan gitu. Tapi para wanita dulu kendel tenan, kalau urusan perkara sing hak enggak ada tedeng aling-aling, enggak ada napa malu. Nah, karena ini pengetahuan yang harus dipahami. Buat nggih. Walam yarid anna nabi amarahunna, bahwa tidak pernah sampai kepada kita dalil petunjuk bahwa Nabi itu memerintahkan mereka bil ghusli minhu, untuk membersihkan darinya, awil wudu'i minhu, atau berwudu karenanya. Kita kesimpulan sing kaya ngono itu sudah ada pada masa Nabi, dan banyak ditemukan wanita yang mengalami itu, dan Nabi ya mengetahui kondisi mereka, tapi Nabi tidak memerintahkan mereka untuk mencucinya atau berwudu karenanya. Berarti bisa disimpulkan menurut pendapat ini dia tidak najis. Kalau najis berarti kan cewek setiap waktu. Nah makanya ya tadi sering saya bahasakan, pokoknya kaya no ritual, pokoknya angger arep sholat walaupun ora kebelet pipis cewek sih. Nah, ada tidak Pak pernah jumpai itu, lihat kasus itu Pak? Pertanyaan kenapa? Pertanyaan kenapa Pak? Karena celananya ganti pura kan, kalau kesoknya cewek. Berarti kan kalau dianggap ada keraguan cairan yang keluar, berarti kan tidak hanya cukup cebok saja kan? Lah pakaiannya gimana? Makanya gitu. Kalau nggak jelas ilmunya kan jadi repot, jadi bingung Pak. Apalagi tadi was-was itu setan. Kalau was-was itu setan. Maka pastikan, bahkan sampai begini loh, kan ada kasus tertentu orang itu banyak mengeluarkan madhi, tidak karena syahwat. Bahkan sampai sahabat Ali sendiri, beliau ya takon Nabi malu. Sesungguhnya saya adalah lelaki yang banyak mengeluarkan madhi. Tapi saya malu menanyakan itu kepada Nabi karena kedudukan saya dengan anaknya. Artinya karena saya mantunya Nabi, saya malu. Akhirnya utusan sahabat lain untuk menanyakan. Dan Nabi menjelaskan. Bahkan sampai ketika itu was-was ragu, ketika itu jelas najisnya. Kalian belum jelas najisnya Pak. Maka untuk menghindari keraguan was itu
percikan air ke celananya supaya berarti teles-teles itu banyu itu. Nah, itu untuk menghilangkan apa? Itu ada petunjuk. Tapi ketika urusan cairan wanita enggak ada penjelasan, bahkan tidak ada petunjuk tentang was-was itu. Nah, ini kita harus punya keyakinan. Oh, berarti kalau memang enggak ada petunjuk yang menyatakan kenajisannya berarti apa? Suci kan itu. Oh, ini pendapat lagi jangan silahkan mencermati pergulatan ilmiah para ulama di dua pendapat yang berbeda ini. Yang ketiga, anna makhraja hadhil iftirazat, sesungguhnya tempat keluarnya cairan kemaluan wanita ini itu ghairu makhrajil boli an-najasi, itu beda dengan tempat keluarnya kencing yang itu najis. Sampai ulama detail semua, Pak. Kan saya pernah ngecek itu. Coba mantep ya. Kemaluan wanita itu punya banyak saluran, banyak jalan. Ana sing jalur kencing dhewe, jalur haid dhewe, jalur sperma dhewe, jalur berarti banyak apa, Pak? Banyak jalan. Banyak jalan. Artinya bismillah, itu yang keluar cairan itu tidak najis karena apa? Karena tempat keluarnya beda dengan saluran tempat keluarnya kencing. Nek mau keluarnya satu jalur itu najis karena apa? Ya kalau mau ngeliwat kencing, ngeliwat sperma berarti kan najis. Lagi sampai cermat Pak. Tidak najis kenapa? Karena cairan yang keluar dari kemaluan wanita itu beda jalan, beda saluran keluarnya dengan saluran kencing. Sehingga apa? Dipahami tidak najis. Makanya kan bojo joy jadi tidak saru kan. Jalan itu kalau satu jalan torik, kalau banyak jalan apa? Turuk. Cara bahasa ini wong Jawa Timuran, kemaluan wanita apa jenenge? Karena memang banyak jalur yang ada di dalam itu, banyak saluran di sana. Urung bitune dalane bayi barang, Pak. Itu kan salurannya kan macam-macam. Nah, kalau cermat loh. Itu tidak najis kenapa? Cairan yang keluar dari kemaluan wanita karena keluarnya beda jalur dengan keluarnya kencing. Nah, yes, ini pemahaman kelompok ini. Kemudian dalil yang keempat dari mazhab yang menyatakan bahwa cairan yang keluar dari keluar dari kemaluan wanita itu tidak najis adalah anna qaulal fuqaha, bahwa pernyataan ahli fikih kullu ma kharaja minas sabilaini najasun adal mani, bahwa segala yang keluar dari dua jalan, kubul dan dubur, depan dan belakang itu adalah najis, adal mani selain mani. Ini dikomentari. Fahadza laisa qaulan anil maksum. Ini perkataan yang tidak keluar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan statement Rasulullah. Kadang-kadang kita kan buat ya karena banyak hal akhirnya ada kesimpulan yang memunculkan kaidah. Kan sampai misalnya kaidah begini, hukum asal segala sesuatu adalah suci kecuali ada dalil yang menyatakan kenajisannya, misalnya gitu. Terkait yang lain misalnya hukum asal segala yang najis itu haram, sedangkan yang haram belum tentu najis. Itu kan kaidah yang buat kita kan, karena ada banyak hal akhirnya jadi kesimpulan. Nah, ini nanti dipersoalkan. Kullu ma kharaja minas sabilaini najasun, ini kesimpulan dari pernyataan-pernyataan Nabi, dari dalil yang ada kan sampai kemudian dibuat satu simpulan. Nah, ini dikomentari. Berarti kan cairan yang keluar dari kemaluan kan termasuk kategori ini. Segala yang keluar dari dua jalan adalah najis kecuali mani ya. Nah, ini dibantah oleh pendapat kelompok ini. Fahadza laisa qaulan anil maksum. Ini adalah bukan ucapan dari al-maksum, Rasulullah yang terbebas dari salah. Artinya maksudnya gini, bisa jadi simpulan itu salah. Karena yang menyatakan itu bukan Rasulullah. Walam yanaqid alaihi ijma' umat, dan pernyataan ini tidak menjadi pernyataan seluruh umat. Bukan ijma', bukan konsensus, sehingga sangat mungkin ada perbedaan pendapat itu mungkin keliru kan itu.
Terus gimana? Bal qad warada, bahkan telah ada anna ba'dha ma yakhruju minasabilain, bahwa ada saja sesuatu yang keluar dari dua jalan tadi, ikulah yang wudu al-wudu, tidak membatalkan wudu. Padahal nanti kalau kita bahas wudu, pembatal wudu adalah keluarnya segala sesuatu dari dua jalan. Padahal menurut pendapat ini ada sesuatu yang dikeluarkan dari kemaluan itu tidak membatalkan wudu. Nah, apa Pak ini? Contoh, kadamil istihadati, seperti darah istihadah. Itu najis tidak Pak? Oh, sini najis darah haid. Bedanya mana darah haid dan darah istihadah Pak? Kita aja ngukumi walaupun darahnya sama, sebagian pendapat mengatakan kalau keluarnya lebih dari hari kebiasaannya, maka itu dihitung istihadah secara hukum. Tapi material darahnya sama enggak Pak? Mungkin sama hanya karena berlebihan keluarnya melebihi hari-hari biasa, maka hukumnya bukan lagi haid, yang orang sudah wajib sholat, sudah wajib puasa. Padahal kalau kita nyatakan darah haid itu najis, sementara darah istihadah najis tidak Pak? Sama-sama najisnya. Ini kan jadi bingung kalau kita nggak punya referensi pelengkap itu gitu. Nah, menurut pendapat ini, tidak selalu ketika kaidah diterapkan semua yang keluar dari kemaluan depan belakang itu najis kecuali mani. Oh enggak, menurut pendapat ini disanggah. Karena ada saja sesuatu yang keluar dari kemaluan yang itu tidak membatalkan wudhu. Nah, cuma tidak pas. Tidak selalu yang membatalkan wudhu itu yang keluar najis. Kentut itu najis tidak Pak? Gas Pak. Itu membatalkan wudhu. Apakah berarti kentut itu najis Pak? Kan enggak juga. Lah, ya makanya jadi pendapat opone kata-kata kita itu rawan didebat karena bukan perkataan maksum, bukan perkataan yang tanpa salah sebagaimana Rasulullah Pak. Nah, makanya uniknya di sini fikih kan begitu, karena walaupun ngomong banter-banter dodo itu kan kata jenengan. Nah, perkataan penjenengan tidak maksum, tidak terjaga dari potensi keliru kan. Nah, itu Pak Rizal. Karep nderek endi Pak jenengan. Kita ikuti saja perbuatan ilmiah. Karena menurut ini tidak selalu yang keluar dari dua jalan itu membatalkan wudhu. Menurut pendapat ini kadamil istihadati, seperti darah istihadah. Nanti pembahasannya akan disampaikan setelah ini nanti di bahasan di waktunya nanti. Alama sayati fi mautihi, nanti insya Allah kita akan bahas di waktunya nanti ketika sudah sampai babnya. Insya Allah. Nah, dari beberapa ditampilkan tadi, kan dari bingung Pak, lah sing bener itu najis apa enggak? Karena masing-masing pendapat yang berbeda itu pun juga menampilkan argumentasi yang kuat. Nah, maka inilah kemudian dibutuhkan tarjih. Tarjih ini kan milih pendapat yang bertentangan untuk ditarjih. Dipilih, diunggulkan mana yang unggul di antara dua pendapat yang berbeda dengan mempertimbangkan dalil-dalil yang ditampilkan. Nah, penulis ini kemudian berkomentar. Tadi kan memaparkan komentar dari dua pendapat yang saling berseberangan, kemudian penulis ikut juga berkomentar. Qultu, saya katakan, Syekh Abu Malik Amal bin Said As-Salim menjelaskan, walladzi yatarajjahu indi, menurut pendapat saya yang saya tarjih, yang saya unggulkan adalah at-tafsil, yaitu sesuatu yang harus diperinci, tidak diglobalkan. Artinya nanti mana yang najis, mana yang tidak kan gitu. Biasanya kan gitu. Ono sing metenteng, ono sing longgar, ono sing tengah-tengah. Biasanya ditafsil, yang ini diperinci. Artinya mana yang nanti dihukumi najis, mana yang tidak. Berarti beliau mentarjih. Walladzi yatarajjahu indi at-tafsil. Menurut pendapat saya, pendapat yang adalah secara tafsil, secara terperinci, bukan secara global. Misalnya begini, fa in kanat hadhil iftirozat, apabila cairan ini, cairan dari kemaluan wanita itu takhruju minal mar'ah, yang keluar dari wanita, inda mula'ibati zauji, ketika bercumbu rayu dengan suami, au iradatul jima, atau sangat berhasrat untuk jima, bersetubuh, wanah
wuhu dan yang lainnya khusus secara khusus, maka fahadza huwa al-madhi, maka cairan ini adalah madhi yang jelas najis. Tadi kan pembahasannya cairan yang keluar dari kemaluan tanda diperinci. Karena cairan yang keluar dari kemaluan itu banyak, kencing, haid, madhi, basah-basah tadi, kok berak dari kemaluan depan apa? Keputihan itu loh maksudnya. Ya, itu kan cairannya macam-macam. Cuma tadi babnya kan cairan yang keluar dari kemaluan wanita. Ya ditelok-telok sih cairannya apa? Nah, maksudnya. Kalau tadi cairan yang dimaksud itu sebab keluarnya adalah karena tadi apa? Karena bercumbu rayu dengan suaminya atau sangat berhasrat untuk bersetubuh atau yang lainnya, maka ini madhi yang keluar. Waqad orifat, dan telah diketahui bahwa madhi itu annahu najasun, bahwa dia itu najis, maka yajibu ghuslu, wajib untuk mencucinya. Jadi tidak diglobalkan, pokoknya cairan enggak, cairannya itu apa? Kalau itu karena sebab tadi, maka najis. Wa annahu naqidun lil wudu, dan dia adalah menjadi pembatal wudu. Jadi madhi itu batal. Sementara wa amma idza kana hadil itirazat takhruju min farjil mar'ati fi ghalabatil awqat, apabila cairan yang keluar dari kemaluan wanita itu keluar di sebagian besar waktunya, pokoknya metu terus kuwi mbuh ora ketemu bojone tetap keluar misalnya. Wa tasdadu isna alhamli, asna alhamli, dan bertambah lagi cairan itu keluar di tengah-tengah kehamilan. Wa inda badil majhud, dan ketika capek banget, awil masyil kasih, atau karena banyaknya jalan, fa hadhihi taharatun, ini suci lah Pak. Berarti kayak apa? Ketuban itu suci benda Pak. Jadi diperinci kalau keluarnya sepanjang waktu, sebagian besar waktu wanita hari-hari kayak begitu, tambah-tambah lagi di tengah kehamilan, atau ketika capek banget, atau karena jalan banyak, maka ini suci. Ala asli, secara hukum asal. Kenapa? Li'adami dalil, karena enggak ada dalil yang menyatakan ala najasatihi, atas kenajisannya. Walau alam. Berarti pendapat yang paling kuat apa Pak? Delok-delok sih, diteliti. Tadi katanya, ini pendapatnya. Maka demikian kita akhiri dulu. Semoga manfaat, tambah pengetahuan, dan kita hati-hati dalam menyikapi. Aku qouli hadza wa astaghfiru wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.